Shalom, selamat Natal buat semuanya. Eh, Hari ini kita masuk ke firman Tuhan. Natal itu sama dengan Paskah. Samanya di mana? Paskah itu adalah satu perayaan, satu momen yang tidak boleh hanya kita rayakan di Jumat Agung atau di Minggu Paskahnya saja. Karena kalau Anda hanya merayakan Paskah hanya di hari Paskah itu saja, di tanggal merah itu saja, atau di Jumat Agung saja, maka itu bukan satu hal yang Tuhan inginkan buat kita semua. Kalau Anda mikul salib memperingati Paskah, Jumat Agung, hanya di Jumat Agung, tapi di hari-hari lainnya Anda tidak mau pikul salib, bukan begitu. Kita harus pikul salib setiap hari. Natal juga sama, Natal itu juga harus kita alami setiap hari. Tuh, bagaimana Pak? Natal itu harus kita alami setiap hari dalam hidup kita. Apa sih Natal itu? Kita buka 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal 1 ayat 1. 1 Yohanes pasal 1 ayat 1. Ayo operator. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan dan firman itu adalah Tuhan. 2 ayat 2. Yohanes 1 ayat 1. Tambahan 1 depannya. Oke, saya ulang ya. Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu siapa? Adalah Tuhan. Ayat 2, ia pada mulanya bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Ayat 14, ini Paskah ya, ini Natal ya. Firman itu telah menjadi manusia, menjadi dalam terjemahan aslinya menjadi darah dan daging. Become flesh and blood. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kalau Anda hidup di zaman itu, Anda menjadi murid-murid Yesus, Anda bisa merasakan ayat 14 ini. Firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Sekarang di mana Yesus? Enggak kelihatan. Karena dia sudah naik ke surga. Yang menggantikan dengan pribadi siapa? Roh Kudus. Nah, bagaimana kita bisa merayakan Natal tiap hari, setiap saat, setiap waktu? Yaitu kita harus, satu-satunya jalan adalah kita harus mengenal Tuhan secara pribadi. Natal itu maknanya adalah firman yang menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi Natal bukan hanya bicara perayaan, kita pasang-pasang dekorasi ini, atau mungkin bagi-bagi berkat jasmani, kue, makanan, atau mungkin hadiah. Tapi adalah bagaimana momen firman menjadi manusia itu dapat terulang lagi, tapi bukan seperti yang di Yohanes pasal 1 ini. Tapi bagaimana firman itu boleh menjadi nyata dalam hidup kita. Maknanya adalah, analoginya adalah kalau dulu firman itu menjadi Yesus, menjadi manusia. Nah, kalau Natal yang setiap hari harus kita alami adalah firman itu harus menjadi nyata, terbukti. Janji-janji Tuhan dalam hidup kita harus terjadi. Itulah Natal. Bagaimana terjadi, kita akan bicara lebih lanjut. Bahkan Tuhan berkata, Natal itu bukan sesuatu yang cuman karena Anda nggak lihat Yesus, Anda tidak bisa merayakan Natal. Tapi Natal itu sebenarnya bicara mengenai bagaimana firman itu nyata kita rasakan.
Kalau dulu 2000 tahun yang lalu dia menjadi manusia, sekarang ini untuk Anda bisa mengalami Natal setiap hari, Anda harus tahu bahwa firman, janji Tuhan dalam hidup Anda harus terjadi dalam hidup Anda. Tahun ini adalah kita masuk tahun Ibrani P. Gimel, tahun kasih karunia. Saya nggak ngerti dengan bicara orang-orang di luar sana, tapi Tuhan jelas ngomong sama saya, tahun ini tahun kasih karunia. Janji-janji Tuhan akan Anda lihat terjadi. Kalau Tuhan bisa diramal oleh manusia, dia bukan Tuhan. Tuhan tetap Tuhan. Begitu saat iman Anda berkata, Tuhan itu setia. Tuhan janji sama saya pribadi bahwa aku akan melanjutkan kasih setia. Kemarin ada orang telepon sama saya, bilang artinya susah. Padahal saya beberapa hari yang lalu terima janji Tuhan loh Pak, bagaimana? Saya bilang, saya mengajarkan apa yang pernah Pak Yusak ajarkan ke saya waktu saya mengalami ujian sakit yang berat. Pak Yusak ajarkan saya, coba ingat-ingatin janjinya, pengalamanmu sama Tuhan. Hal-hal indahmu, pengalaman indahmu sama Tuhan. Dan itu manjur. Itu membuat saya kuat, karena apa? Karena saya tahu Tuhan itu tidak berubah dahulu, sekarang dan selamanya. Kalau dulu menolong, Tuhan akan terus menolong. Nah, bahkan kalau kenapa kita penting sih harus menjadikan firman itu nyata dalam hidup kita? Matius 24, kalau Anda baca di situ tentang khotbah Yesus tentang akhir zaman, bahkan di ayat 25, Yesus ngomong, camkanlah itu, akan banyak penyesatan. Kita baca ayat 25. Ya, Matius 24 ayat 25. 24 ayat 25. Matius 24 ayat 25. Matius 24 ayat 25. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu. Ini Yesus sampai ngomong begitu. Kenapa? Karena akhir zaman itu akan banyak penyesatan. Bagaimana agar kita nggak gampang disesatkan? Apalagi kalau Anda lihat kemajuan teknologi sekarang ini luar biasa. Anda buka handphone, buka medsos, langsung keluar banyak motivasi-motivasi. Banyak hal yang kelihatannya baik, tapi ternyata itu bisa membuat Anda salah. Contoh yang saya sering lihat, kita tidak perlu berbuat baik sama orang yang tidak menghargai kita. Saya kaget, saya tunjukin istri saya, ini loh contoh penyesatan. Jangan hiraukan orang yang tidak menghargai Anda. Jangan pedulikan orang yang tidak mengerti kebaikan Anda. Kalau ajarannya Yesus gimana? Kasihilah musuhmu, beri makan musuhmu, doakan musuhmu. Beda kan? Kayaknya baik. Kalau Anda berbuat baik, nggak dihargai, ya sudah cuek aja. Itu dunia. Kayaknya baik ajarannya. Ini contoh penyesatan. Ini cuma salah satu contoh yang saya pernah dengar aja. Mungkin Anda bisa dengar macam-macam. Hati-hati, ini akhir zaman. Kalau Anda tidak menjadikan firman itu, hidup dalam firman itu, Anda akan tersesat. Bagaimana agar kita nggak gampang kesesat? Bagaimana agar kita bisa mengalami Natal tiap hari dalam hidup kita? Caranya adalah dengan mengenal Tuhan secara pribadi. Ayub 42 ayat 5. Ayub 42 ayat 5. Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja, aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Anda nggak akan mengalami Natal, Anda akan gampang tersesat di akhir zaman. Kalau Anda hanya mengenal Tuhan dari kata orang. Tadi Anda dengar WL tadi ngasih kesaksian apa? Nasi kotaknya dibatalkan. Terus tiba-tiba
Oh, ketemu jalan keluar. Ada solusi lain. Itu kan Anda mendengar Tuhan dari kata WL. Dari kata orang. Anda dengar khotbah kesaksian, saya disembuhkan dari sakit yang berat. Itu dari kata saya. Anda harus ngalami. Supaya Anda nggak gampang tersesat, supaya Anda merasakan firman itu menjadi nyata, menjadi dirimu, ada dalam dirimu. Nah, bagaimana Anda bisa merasakan Tuhan? Bagaimana Anda bisa merasakan firman itu menjadi manusia? Kalau Anda tidak pernah nyoba praktek. Nah, Anda kan sudah dengar kesaksian tadi, Bu Melan, kalau dibatalkan dan sebagainya dapat solusi. Nah, kalau Anda ketemu masalah yang sama, teladani. Tadi apa teladannya apa? Tidak ngomel, cobaan. Supaya Anda ngalami. Bukan hanya dari kata orang. Nanti Anda bisa ngomong sama Bu Melan, temui dia. Sama Bu, saya juga kemarin ada order apa dibatalkan. Tapi ada solusi, ada jalan keluar. Itu yang penting. Karena ini akhir zaman. Jangan sampai Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Bagaimana Anda bisa dikenal kalau tidak ada hubungan, tidak ada experience, tidak ada pengalaman dengan Tuhan secara pribadi. Anda kebanyakan dengar kesaksian, kebanyakan dengar khotbah, tapi nggak pernah nyoba praktekkan. Mengenal Tuhan secara pribadi itu mutlak. Harus ada namanya hubungan pribadi. Harus ada interaksi, komunikasi, dan akan lebih baik kalau Anda pernah jalan bareng. Anda anak muda-muda tahu, oh di situ loh ada orang pinter main basket atau pinter main bola, dia pinter atau dia juara olimpiade. Tapi hanya tahu. Kenal enggak? Enggak. Anda tahu Jokowi? Tahu, dia presiden. Tahu dia orangnya suka pakai baju putih di mana-mana? Tahu. Tapi kenal enggak? Belum tentu. Kenal itu ada hubungan pribadi. Kenal itu pernah jalan bareng. Contohnya aja. Gembala kita Pak Yusuf. Enggak semua orang kenal. Tahu? Iya, gembala sama Pak Yusuf. Kenal? Makanya pernah saya sampaikan di mimbar, simpan nomor WA-nya, chatting, jangan biarkan dia nganggur. Tanya terus setiap detik. Siap ya Pak ya? Siap. Pak, doakan aku Pak, besok ujian. WA-an, teleponan. Pak, aku kemarin dapat ayat ini Pak, nggak ngerti Pak. Loh saya aja, tanya sama Pak Yusuf. Tanya aja. Ele enggak ayat ini di mana? Aku lali. Jawab langsung, ting langsung. Kayak kamus dia itu. Anak tanya, maksudnya maknanya apa ya? Oh gini, oh iya, saya dapat sudut pandang baru. Tak gabung dengan sudut pandang saya. Tanya WA, Anda enggak pernah kenal kan? Kenal aja, kenalin. Pak, pisang kepok sama pisang raja suka mana? Coba tanya sekali-sekali. Jangan cuma tanya ya. Kirim, ya. Tapi tanya tuh enggak apa-apa, pokoknya kan kenal. Ya jadi, Anda harus mengalami Natal dengan cara firman itu harus nyata. Untuk nyata Anda harus punya pengalaman pribadi. Anda harus pernah berjalan bersama firman. Bapak gimana caranya Pak? Tuhan di sorga, saya di bumi. Caranya jalan bersama gimana? Caranya adalah Anda praktekkan firman. Dengar kesaksian, lakukan. Dengar khotbah, lakukan. Tapi hati-hati. Ada satu kebenaran mutlak yang tidak boleh Anda tinggalkan untuk Anda nggak tersesat oleh nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu. Yang tadi saya contohkan tadi. Jangan hiraukan orang yang tidak peduli dengan Anda. Padahal Yesus ngomong apa? Doakan mereka. Berkati mereka. Anda diajari dunia, yang ngomong ini bukan orang non-Kristen loh, orang Kristen. Saya kaget. Ya, orang ini, baca Alkitab kayak apa? Jelas kasih itu ngomong apa? Kasihilah musuhmu, doakan musuhmu, beri makan musuhmu. Siapa yang pernah beri makan musuh? Cobaan, praktekkan.
supaya Natal itu terjadi, supaya firman itu jadi daging dalam hidup. Tidak bisa. Anda tidak akan pernah mengalami Natal kalau Anda tidak pernah praktek. Karena mengetahui dan mengenal itu beda. Untuk dikatakan punya hubungan, untuk bisa dikatakan berjalan bersama, maka firman dan kebenaran itu tidak boleh hanya jadi logos. Tidak boleh hanya jadi Alkitab ini. Ini harus keluar dari buku ini jadi kenyataan di hidupmu. Kalau Tuhan berkata, sampai masa putih rambutmu aku akan menggendong kamu. Buktikan itu. Tanya Pak Jono, sampai putih rambutnya disemar-semir. Tapi Tuhan tetap menggendong. Benar Pak? Orang lain tidak bisa jalan, dia bisa lari Mas Yan. Itu Pak, tante saya itu 71. Orang tidak percaya dianggap 50, banyak yang naksir. Loh benar, serius. Tidak percaya, saya tidak bohong. Tanya istri saya. Ke bakul sate diliatin, kemana-mana diliatin. Banyak yang lihat. Dipikir orang umur 50. Karena sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Jadi Anda harus mengalami firman. Kalau Anda tidak mengalami firman, tidak bisa. Karena Kristen itu bukan diukur dari seberapa banyak Anda dengar khotbah, seberapa banyak Anda baca tulisan-tulisan rohani, seberapa banyak buku rohani yang Anda baca, tapi seberapa banyak Anda mempraktekkan dan mengalami firman itu jalan bersama engkau. Kan pernah saya sampaikan juga, iman tanpa tindakan adalah mati. Kalau Anda tidak melangkah, Petrus saat itu dibilang, kesini kamu. Tapi Petrus tidak pernah berani melewati pinggirannya kapal untuk coba nyelupkan kakinya di air. Tidak ada ceritanya. Petrus berjalan, perikop itu hilang. Perikop Petrus berjalan dari air itu hilang. Karena dia tidak berani coba melangkah. Anda itu kan saking banyaknya dengar motivasi rohani, saking banyaknya banyak buku rohani, saking banyaknya dengar sharing saksian, sampai lali tidak nyoba mempraktekkan. Cobaan. Engkau harus ngomong kalau lain ditolong, saya juga. Sebab tangannya terbuka. Tangannya terbuka. Menunggu. Tungguin. Tuhan pasti menjawab doamu. Pasti. Di dalam Tuhan kita itu enggak ada semoga. Hanya masalahnya, kemarin saya sampaikan apa? Hati-hati, hidupmu dalam dosa enggak? Supaya jangan sampai Yesaya berkata, tangan Tuhan tidak kurang panjang menolong Anda, tapi dosamu menghalangi Anda. Oke? Salah satu dosa yang kemarin saya sampaikan itu adalah bukan dosa Anda mencuri, tapi dosa tidak melangkah. Itu sudah dosa. Tidak berbuat. Jadi ayat itu harus dibuktikan, tidak boleh jadi cuma Alkitab tertulis, tidak ada artinya ini. Sorry to say ya, Alkitab ini dibakar pun tidak masalah. Kalau firman itu hidup dalam dirimu, itu penting. Anda disakiti orang, ingat firman. Ya sih, suruh ngampuni. Ya udah ngampuni. Jadi firman itu akan jadi Natal di hidup Anda kalau Anda buktikan, Anda rasakan seperti yang dikatakan Yohanes 1 ayat 14 tadi. Firman itu menjadi darah dan daging, menjadi manusia. Anda harus praktekkan. Anda jangan cuma senang dengar-dengar kata-kata bijak, dikumpul loh, di-save, di-capture, dibagikan temennya. Kan sering gitu kita ya, kalau di medsos ya, wih api ayatnya, tak capture tak sharing. Saya gemes kalau udah gitu, hei udah di-sharing, laku no. Cobaan, supaya kamu hidup dalam firman itu, supaya kamu merasakan firman itu menjadi daging dalam hidup, menjadi manusia. Ada 3 macam kebenaran firman Tuhan, saya cepatkan aja ya. Ada 3 kebenaran dalam orang Kristen. Ini gampang sekali. Yang pertama itu ini saya pegang. Ini kebenaran pertama, mutlak. Kebenaran yang mutlak yang disebut logos dalam bahasa Yunani, yaitu apa? Kebenaran yang tertulis, kebenaran yang murni, tidak diedit, tidak ada doktrinnya, tidak ada teologianya, asli, hanya dari Alkitab saja.
tidak terbantahkan, diakui semua orang, tertulis dan terbukti. Ini yang kebenaran pertama. Ini kebenaranmu mutlak, yaitu apa? Alkitab. Tidak ada teologianya, tidak diedit, tidak ditafsir, tidak diterjemahkan, asli. Di situ ngomong, kasihlah musuhmu, beri makan. Tapi, enggak ada tapi mencekno itu Tuhan. Enggak ada. Itu Anda mulai nafsir. Berapa waktu yang lalu lama saya pernah diajak debat, saya itu masih muda, umur 24, 22. Masih awal-awal melayani. Bet, menurutmu boleh enggak perpuluhan dikasihkan ke yatim piatu? Loh, bisa Kan bawalah persembahanmu dibawa di dalam rumah Tuhan. Lah, manusia kan bait Allah, sama dia dicocok logi. Nama cocok logi ya. Dicocok-cocokkan. Ditafsir sendiri. Padahal jelas kalau Anda baca bahasa aslinya, rumah Tuhan itu adalah bait kemah suci. Bukan ditafsirkan, disambungkan kan yang diomong Rasul Paulus. Tubuhmu adalah bait Allah. Jadi dia mikir akhirnya perpuluhannya dikasihkan ke panti asuhan. Kan berdoa ya Pak. Saya tidak jawab, masih kencur, masih muda, tidak ngerti apa-apa, belum banyak pengalaman. Kalau sekarang ketemu sama saya, tak jawab gini. Bacaan bawahnya. Supaya ada persediaan makanan di rumah, ada kata-katanya. Bawalah perpuluhan itu di rumah Tuhan. Supaya, enggak pernah baca. Perpuluhan tapi enggak pernah baca ya? Apa enggak dua-duanya? Bawalah persembahan perpuluhanmu ke rumah Tuhan, supaya ada persediaan makanan di rumah Tuhan. Kalau bawa nang panti asuhan perpuluhanmu, kamu nek luweh memrono ta? Kalau kamu butuh didoakan, apa merono ta? Makanan itu tidak hanya bicara makanan jasmani, tapi makanan rohani. Karena gereja nggak hanya bagi-bagi makanan, nggak hanya seperti Pak Yusa kemarin saksikan, uang kas kita dipakai untuk nyalakan listrik gereja yang tidak ada listriknya. Bukan cuma itu. Tapi saat Anda susah, Anda butuh didoakan, ya datang ke beliau. Minta didoakan, ada makanan rohani dalam hidupnya. Kan begitu. Jadi dulu saya tidak jawab, boleh nggak perpuluhan saya kasih ke panti asuhan? Saya nggak ngerti Menurut saya sih enggak. Kenapa? Ya enggak tahu. Pokoknya saya yakin, ya jadi mami saya doktrinnya sudah jelas enggak boleh. Ya, itu contoh saja. Hati-hati kalau Anda enggak mengenal Alkitab kebenaran yang mutlak ini, Anda tafsir berbahaya. Jadi yang pertama apa? Kebenaran mutlak, yaitu Alkitab. Itu enggak bisa dibantahkan, enggak usah pakai tapi. Disuruh ngampuni, ya ngampuni saja, enggak pakai tapi. Tapi sakitnya tuh sangat tembus dada ke belakang. Enggak ada ditafsir, enggak ada tapi. Tapi lebih enak. Oke? Yang kedua, kebenaran yang namanya doktrin. Tadi saya bilang tadi doktrin ya. Doktrin itu bisa sesat, bisa enggak. Doktrin itu bagaimana? Alkitab ditafsir berdasarkan pengetahuannya, sekolahnya S2 teologi, atau berdasarkan pengalaman hidupnya sendiri. Saya kemarin kepingin mobil Mercy, ada Mercy di parkiran, tak tumpang dalam nama Yesus, Mercy dalam milik saya. Besok saya punya Mercy. Itu doktrin. Gak ono nang kene. Gak ada di Alkitab. Itu doktrin. Loh, salah apa enggak Pak? Ya saya enggak berani menghakimi. Cobaan praktek makanya saya bilang, cobalah praktekkan kalau Anda dengar khotbah. Tumpangi tangan, besok Anda datang ke showroom, tumpangi tangan dalam nama Yesus. Ferrari ini, Alphard jadi milik saya, tapi nggak usah kerja, coba datang ke Alphardnya. Nah kalau Anda dari kesaksian itu terjadi, Anda percaya, cobaan toh. Makanya pesan saya hari ini adalah, biar Natal itu, firman itu nyata dalam hidup. Jangan cuma dengar khotbah. Anda dengar kesaksian gini, enak ya Bu Melan ya, mengalami Tuhan luar biasa. Anda bisa kok. Bu Melan itu juga darah dan daging sama. Mangannya sama-sama nasi, walaupun dia lebih suka roti. Artinya apa? Sama-sama manusia. Kalau dia ditolong, Anda harus ditolong. Harus.
Jadi Anda harus tahu bahwa kebenaran kedua itu namanya doktrin. Doktrin itu pengajaran. Alkitab bisa ditafsir, tapi kebenaran ini, tadi kan pertama saya bilang ini mutlak Alkitab. Enggak terbantahkan, enggak ada tapi. Yang kedua ini bisa terbantahkan. Loh kenapa Pak? Apa semua khotbah orang itu bisa salah? Bukan salah, saya tidak bilang salah. Doktrin, pengajaran itu bisa terbantahkan karena apa? Pikirannya orang beda, sikonnya beda. Tadi yang kesaksian, tumpang tangan, dalam nama Yesus Mesias di milik saya. Dia itu direktur, mengkarek nyicil aja itu, bisa beli. Nah Anda kerja aja males. Sikonnya beda, akhirnya doktrin itu bisa terbantahkan. Keadaannya beda, apalagi motivasinya beda, bisa beda lagi. Karakternya beda. Namanya doktrin pengajaran ini kebenaran, jenis kebenaran yang bisa terbantahkan. Peristiwanya beda, budaya lingkungannya berbeda. Ya kan? Hal-hal yang dihadapi juga tidak sama persis. Satunya sakit flu, satunya sakit malaria. Satunya orangnya pesimis, satunya optimis. Begitu dengar kesaksian, orang itu optimis, tapi Anda cuma kepingin hasilnya. Maka saya sering ngomong kepada Anda dan kepada banyak anak muda yang sering ngomong sama saya, kamu itu kalau melihat seorang hamba Tuhan hebat, besar, pinter, ganteng, sukses, jangan cuma lihat pingin hasilnya. Kamu cari tahu rahasianya apa. Yang Anda teladani itu caranya, bukan hasilnya. Kalau Anda cuma lihat hasilnya, nggak tanya resepnya apa. Ya sama seperti Anda kepingin bisa bikin pangsit mie, tapi Anda nggak ngerti resepnya. Mana bisa jadi, ya beli aja di sebelah. Ya kan? Jadi kebenaran jenis kedua ini, namanya doktrin ini, itu bisa terbantahkan karena beda keadaan, beda karakter, beda keyakinan, bukan beda keyakinan itu beda agama ya, beda kadar iman, beda motivasi hati. Waktu Anda dengar kesaksian, wih indah ya. Coba sih, aku ingin kayak gitu Tuhan. Tapi motivasimu beda, situ motivasinya benar, motivasimu jahat, beda hasil. Makanya kebenaran jenis kedua ini bahaya kalau Anda tidak hati-hati. Makanya yang pertama itu yang paling murni, Alkitab, tidak terbantahkan. Jangan lepas dari Alkitab. Sebanyak apapun Anda dengar khotbah di YouTube, sebanyak apapun Anda dengar khotbah di Spotify Anda, sebanyak apapun Anda dengar baca buku rohani, jangan lupa porsinya harus minimal seimbang atau lebih banyak yang murni. Karena ini murni, tanpa tafsir, tidak bisa terbantahkan oleh apapun. Dulu saya masih muda, Pak Wisang ajarin saya. Oh ini pokoknya kayak mau coba kitab. Itu benar. Saya coba benar. Beda memang. Begitu Anda kuat di sini, ketemu yang rodo agak nyeleneh tadi, Anda kuat. Saya waktu itu dengar kaget. Gak perlu statusnya orang apa saya lupa. Gak perlu pedulikan orang yang tidak bisa menghargai Anda. Dulu tak bocor nih Matius kok beda ya. Kasihilah musuhmu, beriman kok beda ya. Bahaya ya. Kebenaran yang ketiga, ini kebenaran yang paling penting. Ini yang mau saya sampaikan pesan ini kepada Anda. Kebenaran ketiga ini adalah bahasa Ibrani adalah ra'ah. Kebenaran yang sejati. Apa itu? Yaitu kebenaran tentang bagaimana logos ini, firman ini jadi nyata. Kebenaran yang paling sejati dalam kekristenan adalah pengalamanmu sama Tuhan. Kalau Anda tidak punya pengalaman sama Tuhan, Anda tidak pernah coba praktek firman Tuhan ini, sia-sia hidup. Yaitu logos kebenaran murni, Alkitab ini menjadi nyata. Kebenaran jenis ini diperoleh bukan dari kata orang. Ayub 42 ayat 5. Kebenaran ini diperoleh saat peristiwa di mana orang mengalami pengalaman pribadi dan saat dia mempraktekkan firman Tuhan atau pengajaran-pengajaran yang Anda dengar.
Sebelum saya sakit parah yang kemarin Januari itu Anda tahu kan? Cuma tahu, jadi doakan tiap minggu di sini. Untuk jenis yang itu, penyakit separah itu, saya pernah dipakai Tuhan menyembuhkan kanker lambung. Saya dipakai Tuhan untuk menyembuhkan orang lumpuh berjalan. Banyak mujizat terjadi. Tapi hanya dari kata orang. Aku gak pernah ngalamin mujizat. Waktu saya masuk meja operasi, Tuhan bilang gini, kamu itu kagian doa menyembuhkan orang. Hari ini kamu mengalami kesembuhan itu. Saya mengalami Ayub 42 ayat 5. Dulu orang yang saya doakan sembuh itu ngomong Tuhan baik. Tapi yang ngomong saya apa orang itu? Orang itu. Hari itu saya keluar dari meja operasi. Saya ngomong, sekarang mataku melihat Tuhan. Penting. Penting sekali. Anda mungkin dipakai Tuhan menyembuhkan banyak orang. Sometimes Tuhan harus menyembuhkan kamu. Supaya kamu ngalami, ngicipi sukacitanya orang-orang yang disembuhkan itu. Sama. Anda tidak bisa hanya dengar dari kata orang saja. Anda tidak mengalami Natal yang sesungguhnya. Kebenaran yang ketiga ini penting. Karena kebenaran ini muncul bukan dari kesimpulannya orang lain. Tapi kesimpulanmu sendiri. Waktu Anda tidak bisa bayar listrik, ditelepon PLN, seminggu lagi mati ya. Saya pernah ditelepon seorang hamba Tuhan begitu. Ya, dia bisnis juga hamba Tuhan. Pak, doakan saya, seminggu lagi dicabut PLN saya. Orang itu orang Chinese, saya bilang, Cik, besok sampai dicabut, bawa ke sini lemparin aku batu. Tidak akan dicabut. Kalau dulu dibayar, hari ini dibayar. Kurang 2 hari bayar. Kasih saat waktu aku. Kadang orang itu perlu imannya orang lain memang. Kalau dulu Tuhan menolong Anda, Tuhan akan selalu menolong Anda. Pasti. Makanya Anda harus punya pengalaman pribadi. Jangan cuma dari kata orang saja. Supaya Natal itu terjadi dalam hidup Anda. Itulah kenapa kita buka Filipi 3 ayat 10. Ayat terakhir. Saya janji sama istri saya khotbah setengah jam. Filipi 3 ayat 10. Filipi 3 ayat 10. Saya bacakan ya. Yang ku kehendaki, ini siapa? Rasul Paulus. Ialah mengenal Dia Tuhan dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan siapa? Tuhan, dengan Dia dalam kematiannya. Rasul Paulus itu kepingin mengenal Tuhan, pingin ngalami Tuhan lebih lagi. Bahkan di ayat 16, dia jelas menyarankan Anda harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kita baca ayat 16. Tetapi baiklah tingkat pengertian. Apa? Tingkat pengertian. Tentang siapa? Tentang Tuhan, tentang kebenaran firman ini loh. Ini kan cuma janji dah. Yang janji siapa? Manusia apa roh? Roh Tuhan. Tetapi baiklah tingkat pengertianmu tentang Tuhan yang telah kita capai, kita lanjutkan. Menurut jalan yang telah kita tempuh. Anda dan saya masalahnya beda-beda. Anda punya masalah hutang, saya enggak. Anda punya masalah sakit, saya enggak. Saya punya masalah misalnya disakiti orang, Anda enggak. Enggak pernah sama. Makanya Rasulullah bilang, sesuai jalan yang kita tempuh, supaya pengertianmu tentang Tuhan, pengenalanmu tentang Tuhan. Bahasa aslinya, rah, kebenaran sejatimu tentang pribadimu. Jadi kan saya bilang, kalau Anda ingin ngalamin Natal, Anda harus kenal. Kalau dulu ada Yesus, tinggal Anda jabat tangan kenalan. Yesus kenalan, nama saya Anton. Oh, saya Yesus. Bisa kenalan. Bagaimana Anda bisa kenalan dengan Dia? Anda harus berjalan bersama Dia. Anda harus punya hubungan dengan Dia.
harus punya experience dengan Tuhan. Bahkan di ayat 12 loh, itu Rasul Paulus ngomong gini, kita baca di ayat 12 ya, di pasal yang sama. Sebab itu jika aku telah menulis surat kepada kamu, makalah, sorry. Ayat 12. Bukan seolah-olah aku, Paulus, telah memperoleh hal ini. Apa itu? Pengenalan kan tadi ayat 10. Atau telah sempurna. Paulus tidak sempurna. Melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Jadi hari ini kita dapat pesan bahwa kita tidak hanya bisa tahu Tuhan. Kita harus kenal Tuhan. Untuk kenal Tuhan, Anda harus mengalami. Saat Anda mengalami itu, untuk kenal itu adalah berjalan bersama. Nah, masalahnya orang Kristen itu paling benci namanya masalah. Nah ya, katanya jauhkan dari segala yang jahat. Itu bukan dari segala masalah. Dari segala yang jahat itu jangan sampai Anda jadi jahat. Jangan sampai si jahat itu membuat Anda jadi jatuh. Tapi Tuhan itu mau Anda kenal, caranya kenal itu hanya lewat namanya masalah. Sebanyak apapun, sehebat apapun, setinggi apapun pengetahuan Anda tentang Tuhan, teologi, belajar Alkitab, baca buku rohani dan sebagainya, belum tentu Anda kenal. Alkitab hanya akan jadi tulisan yang mati kalau Anda tidak pernah mencoba mengalaminya. Di akhir ujiannya imannya, Ayub bahkan mengakui bahwa dia sekarang mengenal Tuhan. Saat kita melakukan kehendak Tuhan dengan mempraktekkan kebenaran firman-Nya, secara pribadi kita tidak hanya menjadi kenal Tuhan secara pribadi, tapi juga akan dikenal Tuhan secara pribadi. Anda baca Matius 7, 21-23 itu kan ngomong, enyahlah aku tidak mengenal. Bahaya loh. Jelas ngomong Matius 7 ayat 21-23 itu, aku hanya kenal yang melakukan apa? Ayo baca. Tidak percaya, kayaknya tatapan tidak percaya. Matius 7 ayat 21. Kita buka Matius 7 ayat 21. Baca sebentar aja ya. Di luar juga mendung kok. Pulang sekarang juga buat apa. Nasinya juga belum datang kayaknya. Terus datang nasinya. Boleh ya. Makan rohani dulu ya. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan siapa? Yang punya pengalaman melakukan kehendak Tuhan. Bahaya. Melakukan kehendak Tuhan itu sekali. Enggak. Ini di sini bahasanya adalah continuous, pakai bahasa aslinya itu maknanya gini. Melakukan secara terus-menerus. Seperti Rasul Paulus bilang, aku terus mengejarnya. Jelas loh, yang dikenal Tuhan di akhir zaman itu bukan yang banyak baca buku rohani atau yang banyak dengar lihat status rohaninya orang. Wih, apik rek statusnya rek. Tak sharing. Izin copas ya, copas izin. Kalau Anda sudah di sharing itu sudah diizinkan copas, tidak usah izin, kesopanan. Orang Indonesia itu kesopanan. Saya kalau ditanya gitu, izin copas ya? Enggak, aku hanya ngasih izin kamu melakukannya. Kamu tak kasih senyum. Bapak, mangkel ya wis, penting tobat. Ya, tak tirun omongan saya. Nanti tak jamin Anda digondoki orang banyak. Cobaan, bikin ayat firman yang rohani gitu, apik ya, pendek gitu, cantik gitu. Izin copas ya Mbak Seti. Enggak, jawaban saya. Aku hanya ngasih izin kamu melakukannya. Bahaya. Karena ini tidak dikenal. Hanya dikenal kalau yang melakukan kehendaknya. Untung saya disebutkan dari sakit. Jadi saya enggak alami ayat 23. Aku enyah lah. Enggak, aku protes with Tuhan. Tuhan, aku melayani Tuhan dari muda, umur 20 sudah melayani. Pulang kerja langsung melayani jam 11 malam. Orang sakit sembuh.
Orang susah dihiburkan. Orang mau cerai gak jadi cerai. Kok aku diam mau Tuhan ayat 23. Enyah lah. Sekarang saya bangga. Saya tidak takut. Karena aku pernah sakit dan sembuh. Disitulah aku mengenal Tuhan. Jadi kita harus kenal Tuhan. Ada satu ayat ini disenangi banyak orang. Tak tambahi ya, aslinya enggak ada ini, tak tambahi. Ambil nunggu nasi. Percuma. Saya memang masak buat saudara, tapi enggak enak jangan komplain ya. Saya masak babi kecap Lombok sama ayam mentega. Kalau enak cerita, kalau enggak enak diam aja. Mazmur 91. Tak kasih tahu, ini loh orang kenal. Daud itu orang kenal Tuhan. Daud itu punya experience sama Tuhan. Mazmur 91. Ayat 1. Ini kan ayat favorit Anda toh. Begitu corona langsung baca ini. Sampar tidak akan menyerang engkau. Panah di waktu siang tidak akan, kejahatan malam tidak akan menyerang. Soalnya dibaca. Syaratnya ayat 1, baca. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Ibaratnya orang bertamu. Saya main di rumahnya Pak Roni. Pak Roni, aku tadi kepanasan ya minta es teh lewat daerah rumahmu. Oh iya kenal. Duduk. Tapi sedalam apa saya kenal itu dibuktikan di B. Dan bermalam dalam naungan El Shaddai. Belum tentu saya boleh nginep. Temenan. Kalau saya cuma kenal IG, konco IG lagi ketemu. Saya kalau nginep boleh ya kok ya? Kenal. Kenal tuh beda. Bermalam. Itu loh orang kenal. Anda datang ke teman Anda yang baru ketemu sekali. Atau mungkin customermu. Oh kenal, oh Pak Haji ya. Nginep po. Oh no alasan nih. Kamarnya belum tak bersih. Tadi gini. Oh nanti sore aku mau pergi. Tidak boleh. Kalau Anda kenal. Anda pernah duduk dalam kebenaran. Anda bermalam bersama Tuhan. Ayat 2 sampai ayat 16 terjadi. Sampai dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Anda harus kenal dulu. Kalau kenal itu enggak cuma bertamu duduk, ya dikasih marjan. Milih marjan apa ABC apa kopi? Air putih wis malu-malu kok dikasih marjan ya diombe. Tapi begitu Anda mau nginep, oh nanti dulu. Sprayku kotor belum tak bersihkan. Anda enggak kenal. Anda baca ini, saya buka baru Anda sadar, iya ya, duduk dan bermalam. Luar biasa. Anda harus kenal. Daud itu orang yang kenal Tuhan. Gak percaya? Ingin contoh bahwa Daud punya pengalaman praktik firman Tuhan, tak bukain, tak tambah ayat lagi. Sampai nasi itu datang. Saya itu tadi, loh ini serius, tanya istri saya, firman ini sudah saya siapin dari malam. Tapi Tuhan ngomong, nanti kalau butuh tambah ono ini ya. Tanya istri saya, tanya mertua saya garisi. Itu saya diomong Tuhan, tambah ono. Ternyata benar, masalah nasi ini memang. Tambah tak cerita nih, supaya Anda yakin, percaya. Bukan sama saya, musyrik, percaya sama Tuhan. Jadi kalau suamimu, istrimu bilang, percayalah padaku. Bilang, sesat, percaya itu sama Tuhan. 1 Samuel 17. Oh, ini kisahnya Daud sama Goliat. Anak kecil sudah hafal. Ayat 33 wis. Ayat 33, nanti lompat-lompat ya. Writer siap, nanti lompat-lompat. 1 Samuel 17, ayat 33. Tetapi, ini ceritanya kalau Anda baca
Di ayat sebelumnya, Daud itu lagi gembalakan domba. Dengar ada orang Filistin hina-hina, kambing dombanya dititipkan sama penjaga, dia lari ke tempat perang. Kalau Anda baca di ayat, saya lupa ayat mana, Anda tak kasih tahu, siapa yang tahu kisah Daud perang ini di mana lokasinya? Sekolah minggu kan sering ujian gitu, tak kasih hadiah. Nih ada 100.000 nih, ada yang tahu? Tak kasih hadiah, semoga nggak ada Tuhan. Tahu lokasinya di mana? Bawa 100.000 nih, ayo sampai tahu? Oh baca, gimana? Oh 100.000 kasih only. Utang sih ya, ini tak kasih. Serius, sumpah tak kasih. Kamu tahu, lebat ini kedua, tak kasih 100.000 lagi. Natal saya bagi-bagi hadiah. Bancakan omanya, Riwan. Lembah Terbanting itu lembah fenomenal apa di Kejadian? Ayo, 100.000 ini. Utang tapi tak bayar, gak apa-apa sih. Ya koronio, bayar. Tak cicil 10 kali, lumayan. Januari 10, Februari 10. Apa? Kejadian. Itu fenomenal. Nah kalian yang punya Android kita pasti cari Terbanting. Wah mateng saya. Habis saya. Tak habis aja sebelum buat cari ya. Di lembah Terbanting itu ketemunya Abraham sama Tuhan El Shaddai. Bukan ketemu seperti dia ketemu di pasir di janji ini anak, ingat? Waktu waktu Abraham ketemu Tuhan di pasir janjiin anak itu bahasa Ibrani-nya gini. Tuhan menyapa dalam pikirannya. Bukan ketemu, enggak. Tapi yang di lembah Terbanting ini Abraham ketemu Tuhan secara fisik dalam rupa manusia. Malaikat ngasih makan. Kan mukanya enggak tahu, mungkin mukanya orang itu lapar atau gimana, saya enggak tahu ya, itu padang gurun ya. Kasih makan ya Pak Ishak ya, suruh itu lembah Terbanting. Dan diulangi Daud. Daud ketemu Goliat dan ditolong Tuhan juga di lembah Terbanting. Jadi namanya lokasi itu penting. Makanya Mazmur 91 itu ngomong apa? Siapa yang duduk diam dalam firman Tuhan dan bermalam kenal. Artinya bermalam itu apa? Kenal. Bagaimana kenal kalau Anda tidak pernah praktek firman Tuhan? Saya bacain ayat 33 ya. Tetapi Saul, ini menghina. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda. Sedangkan dia Goliat sejak mudanya telah menjadi prajurit. Kamu anak-anak muda di sini. Mau Elo, mau Ayu, mau siapapun. Kalau engkau diremehkan karena masih muda, Anda ngomong, Daud itu kemerah-merahan pipinya. Tapi Daud ketemu Tuhan di Terbanting dan mengalahkan Goliat. Tidak ada hubungannya muda nggak muda. Tidak ada hubungannya. Iman dengan usia muda ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Sebelum saya menikah usia 22 sampai 26 saya ngonseling banyak pernikahan. Aneh kan? Terima saya tahu, ada suara, jelas ngomong saya. Jawab gini, jawab gini, jawab gini. Pacarannya enggak teteh kok, konseling pernikahan. Usia itu enggak menentukan bagaimana Tuhan pakai hidupmu. Enggak menentukan. Jadi ingat, kalau Anda kecil hati, Anda masih muda, lihat. Saul hina Daud. Tapi Anda lihat jawaban Daud. Tetapi Daud berkata kepada Saul. Nah ini. Anda bisa ngomong ke Saul atau ke orang yang menghina Anda kalau Anda punya pengalaman dengan Tuhan. Hambamu ini, Daud, biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya,
dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Ini ngomong apa? Ngomong bertindak. Ayat 36. Baik singa maupun beruang yang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Tuhan yang hidup. Ayat 37. Ini penting. Kalau Anda punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, Anda bisa jawab begini. Ulah kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Oh ini Daud, ini mukanya kemerah-merahan. Kalau saya taksir mungkin belum 20 ya Pak Ishak ya. Rasanya kok belum 20. Karena 20 itu jerawat-jerawat sudah muncul dan tidak kemerah-merahan lagi. Masih muda sekali, anak terkecil diremehkan. Hari-hari ini. Tadi saya waktu di belakang itu saya mau siapin firman itu Tuhan ngomong gini. Terus saya suruh nambah ayat ini, saya bilang, kalau injury time tak tambahi Tuhan, ya enggak, ya enggak. Tapi ternyata Tuhan membuat nasi itu sedikit lambat, jadi aku harus sampaikan ini. Anda anak muda. Anak muda itu apa? Di bawah 30 tahun. Remaja dan muda. Remaja di bawah 20 tahun. Anda dengarkan firman hari ini tidak kebetulan. Cobaan, experience Tuhan. Punya pengalaman, cobaan firman. Terap loh. Supaya kamu sejak muda bisa ngomong. Anda tahu quote-nya Daud yang terkenal waktu dia sudah tua? Dahulu aku, terus no, muda. Tapi aku tidak pernah melihat. Butuh 1.000 gitu. 1.000 langsung jawab, langsung sayang ngono. Memang manusia ini ya, cinta akan Tuhan, uang luar biasa. Tapi saya berdoa Anda lebih cinta Tuhan daripada uang. Dahulu aku muda, tapi sekarang aku tua. Aku tidak pernah melihat anak Tuhan di. Berarti sejak muda punya pengalaman dengan tuh. Wah, Anda ini muda-muda. Saya wis tua-tua, ya wis lah, wis doakan aja supaya mereka tobat. Tidak ada kata terlambat, tenang-tenang. Yang seusia saya, usia lebih tidak apa-apa. Kurang masih 70 pun ayo tobat, tidak apa-apa, tidak ada yang terlambat. Tenang, Tuhan ngasih patokan apa? Penjahat di sebelahnya, kurang sehari tobat, selamat. Pokoknya tobat loh ya. Masalahnya Anda ngerti nggak kapan Anda mati, itu kan bahaya kan? Kalau yang disalib itu kan ngerti jelas mati. Nanti sore pasti mati. 2 hari lagi pasti mati, mau jelas mati ya. Coba sekarang jenderal polisi itu tobat kayak penjahat itu. Mungkin beda ya, tapi ya saya lihat itu sidang. Saya jangan ngomong itu, stop sampai situ. Jadi Anda yang sudah dewasa pun jangan kecil hati. Saya ngomong gini itu berarti aku sudah tua, berarti gak bisa tobat. Enggak apa-apa. Pokoknya segera tobat karena Anda tahu kapan Anda mati. Kecuali Anda matinya disalib. Ngerti matinya pasti. Nah, saya tobat di sana ya. Digantung, tobat. Si sempat. Takutnya matinya ketabrak mobil, bruk mati langsung tabrak sepur, wah matang wis. Pesawat jatuh, boom wis, gak bisa tobat. Gak apa-apa, kurang sehari pun Anda tahu kapan mati, tobat. Yang muda-muda ini, pengalaman Tuhan, penting sekali. Penting sekali. Supaya nanti Anda tua, di usianya Pak Jono, di usianya Pak Yusak, di usianya Pak Min, bisa ngomong, dahulu aku muda, tapi aku tidak pernah melihat Tuhan meninggalkan orang yang percaya sama dia. Ingin menikmati janjinya, praktikkan kebenaran firman Tuhan. Saya minta tim musik maju. Natal berbicara logos firman yang menjadi manusia. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Penyembahan kunci D aja. Sebab Natal berbicara firman yang jadi manusia. Demikian kita harus alami Natal. Supaya Alkitab ini, ayat-ayat Alkitab ini juga
menjadi pengalaman hidup kita. Pribadi lepas pribadi, nggak usah lihat orang lain, nggak usah lihat kiri kanan. Hari ini tundukkan kepalamu, ngomong sama Tuhan, aku mau Tuhan punya pengalaman pribadi, punya kebenaran ra'ah, kebenaran yang sejati, yaitu menghidupi firman Tuhan. Karena itu judul khotbah hari ini saya berikan, menghidupi firman Tuhan adalah kebenaran yang sejati. Mari kita hidupi kebenaran firman Tuhan. Kita masing-masing koreksi diri Anda. Saya juga tidak sempurna. Pak Yusak sebagai gembala juga pasti nggak ada yang sempurna. Tapi mari kita jemaat semua mengkoreksi diri. Bahkan Anda baca kitab Maleaki, Tuhan menantang Anda. Ujilah aku. Aku akan membuka tingkap-tingkap langit. Tuhan adalah Tuhan yang bisa diuji. Hidupi kebenaran firman-Nya setiap saat. Ini pesan Natal hari ini. Hidupi kebenaran firman-Nya setiap saat. Agar Natal itu terjadi dalam hidupmu. Bukan hanya 25 Desember. Tapi setiap saat. Yaitu saat firman-Nya, janjinya menjadi nyata dalam hidup Anda. Saat Anda melakukan kehendak-Nya, perintah-perintahnya Tuhan. Jangan hanya melihat orang lain merayakan Natal, pesta dan hal-hal yang meriah. Tapi biarlah setiap kita juga mengalami Natal, yaitu saat firman itu menjadi manusia dalam diri kita. Bapa, terima kasih Tuhan. Sendiri aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan melihat hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, lihat hati. Firman Tuhan berkata, barang siapa mengasihi aku, ia akan menuruti perintah-perintahku. Turuti perintah Tuhan. Kau yang Maha Tahu, Alami Tuhan secara pribadi. yang menilai Karena itu penting. hidupku, Tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat dikirim oleh mati kita masih yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang seperti Paulus, berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Firman Tuhan berkata, barang siapa yang mengasihi aku, dia akan menuruti perintah-perintah. Rasul Paulus juga berkata, aku berjuang, aku mengejar. Mengejar itu bukan jalan santai, saudara. Ngejar itu ngoyo, ngejar itu sungguh-sungguh. Dia mengejar pengenalan. Bahkan untuk kenal aja, Rasul Paulus pakai kata-kata mengejar. Anda yang hari-hari ini hidupmu santai, ditolong Tuhan ya sudah, enggak ya enggak. Bisa melakukan firman Tuhan ya bisa, enggak ya enggak. Hari ini bertobat saudara. Mari saya ajak Anda untuk seperti Rasul Paulus, mengejar, mengenal Tuhan secara pribadi, bukan dari kata orang. Karena satu janji Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang berharap pada Tuhan. Sedih kami Tuhan, hati kami. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang mengejar Engkau Tuhan. Diriku kasih jalan. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku, kau dapati aku tetap setia. Kau dapati
kau dapati aku tetap setia. Bapak, di ibadah terakhir juga di tahun 2022 ini, hamba-Mu melepaskan berkat, hamba-Mu melepaskan iman, supaya mereka di 2023 tidak sama dengan 2022. Yang 2022 mereka banyak dengar Tuhan dari kata orang. Hamba-Mu melepaskan nubuat dengan nama El Shaddai, nama Yahweh, Tuhan yang maha tinggi, Yesus Kristus. Demi nama Yesus, engkau akan melihat Tuhan, mengenal Tuhan di 2023, bukan dari kata orang, tapi matamu sendiri, mata rohanimu akan melihat Tuhan, kenal Tuhan secara pribadi, supaya Tuhan juga kenal engkau, supaya engkau tidak ditolak di sorga, supaya engkau tidak ditolak di akhir zaman. Berbahagialah orang-orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Karena itu Tuhan, kami mau jadi pribadi yang pingin seperti Rasul Paulus, mengenal Engkau dalam kuasa dan kebangkitannya. Kalau kami mengenal kuasa dan kebangkitan, berarti kami akan bisa melalui masalah-masalah kami. 2023 dunia boleh berkata negatif, tapi kami percaya dunia mereka-rekakan yang jahat kepada kami. Kami mau teladani perkataan Yusuf ini. Orang boleh mereka-rekakan 2023 adalah tahun yang jahat, tapi Tuhan menjadikan itu kebaikan. Itu yang dikatakan Yusuf waktu dia dicemooh saudaranya, dijual saudaranya. Mereka mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan menjadikan aku baik. Aku percaya 2023, dunia, medsos, semua, bahkan ada banyak hamba Tuhan mereka-rekakan yang jahat. Tapi El Shaddai, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa itu, mereka-rekakan yang baik buat hidupku. Karena 2023 aku akan melihat kasih karunia Tuhan. Kasih karunia itu akan membuat yang tidak pantas menjadi pantas. Yang tidak layak dapat berkat jadi dapat berkat. Karena bukan kuat gagah karena kebaikan kami. Tapi darah Yesus yang akan melayakkan engkau. Darah Yesus akan melayakkan jemaat Panraya ini. Kawanan kecil ini akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Terima kasih Bapak. Karena Tuhan, engkau tahu, Daud pun hanya punya 2-3 ekor domba. Tapi demi 2-3 ekor domba itu, singa dia lawan, beruang dia lawan. Hari ini, kami tim pengembalaan tempat ini, 2-3 orang ini, Tuhan akan membawa ke lembah terbantin, di mana Tuhan menjumpai Abraham, dan Tuhan membuat Daud mengalahkan Goliat. Kami percaya, kami nubuatkan, 2023 ini adalah lembah terbantin di mana kami ketemu Tuhan dan merasakan perjumpaan pribadi. Bukan perjumpaannya pendeta lain, enggak Tuhan. Kami enggak mau kenal Tuhan hanya dari kata pendeta, dari Pak Yusak, dari siapapun, kami enggak mau Tuhan. Kami mau kami sendiri kenal Engkau. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Kami meteraikan dengan darah Yesus firman ini, supaya iblis tidak boleh mencuri benih firman ini. Di dalam nama Yesus, kami percaya, kami meteraikan doa ini.